Ketika hati telah mendua, episode 21, Dia yang Pergi. Mas, awas! Niken refleks berteriak saat melihat sebuah truk melaju kencang ke arah mobilnya. Mulut wanita itu terus mengucap zikir. Tangannya erat memeluk Dira yang berada di pangkuannya. Seolah memahami apa yang terjadi, balita itu juga memegangi baju Niken dengan erat. Indra mencoba untuk tidak panik agar bisa fokus menyetir. Medan yang sedang dilaluinya memang sangat rawan kecelakaan. Jalan menanjak dengan kanan kiri tanpa pembatas jalan membuatnya tak bisa berkutik. Truk makin mendekat ke mobil mereka yang tak terkendali. Tampaknya kendaraan besar itu mengalami remblong. Berharap bisa terselamatkan dari truk di depannya, Indra banting setir ke arah kiri. Namun, Indra yang tidak menguasai medan membuat mobilnya menggelinding ke ladang milik warga setempat. Begitu juga dengan truk itu. Sang sopir banting setir ke arah kirinya saat dirasa jalanan lebih lengang. Sayang, sopir itu terlambat mengambil tindakan. Naura dan Aira sedang membantu Farhan di warung. "Kenapa kalian gak ikut mama?" tanya Farhan yang sebenarnya merasa tidak enak hati pada Niken dan Indra. "Kami malas ya, apalagi kami gak kenal teman Papa Indra. Kalau teman mama mungkin kami mau ikut. Lagian pasti capek juga. Mending di sini, biarpun capek tapi bisa kumpul sama ayah. Iya gak, Ra?" Naura meminta persetujuan Aira. "Betul ya, Aira udah lama gak kumpul bareng ayah," sahut Aira. "Maafkan ayah ya, karena ayah kalian jadi harus merasakan ini. Udah ya, jangan menyalahkan diri ayah terus. Yang penting buat kami masih bisa bareng ayah." Farhan memeluk kedua putrinya dengan erat, yang dibalas oleh Naura dan Aira tak kalah erat. Warga yang tengah sibuk bekerja di ladang langsung menghampiri mobil Indra. Untung saja benda itu tidak meledak, hanya saja sudah tidak berbentuk, penyok sana-sini. Dan untungnya lagi tidak menabrak warga yang sedang bekerja di ladang mereka. Warga mengerumuni mobil Indra. "Mereka masih hidup," seru salah satu warga, hingga membuat yang lain makin mendekat untuk menolong. Warga berusaha membuka pintu mobil yang terkunci. "Tolong selamatkan istri dan anak saya, Pak," rintih Indra saat mendengar ada suara laki-laki berbicara di dekatnya. Saat tadi mobilnya tak bisa lagi dikendalikan, yang ada di pikiran Indra hanya satu. Niken dan Dira harus selamat. Kondisi Indra saat ini, wajahnya penuh luka akibat kaca mobil yang pecah mengenai wajahnya. Keningnya juga mengeluarkan darah. Saat tadi mobilnya menggelinding, memang sempat membentur batu yang cukup besar hingga membuat kaca mobilnya pecah. Sedangkan Niken, ia kini dalam keadaan pingsan dengan Dira yang berada dalam pelukannya. Tubuhnya condong ke depan, kepalanya menutupi seluruh wajah putranya. Dira juga tidak sadarkan diri. Dengan susah payah, akhirnya warga bisa mengeluarkan mereka dari dalam mobil. Tidak lama, mobil ambulan datang karena ada salah satu warga yang menghubungi. Indra, Niken, dan Dira akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Naura dan Aira sedang menangis dalam pelukan sang ayah. Beberapa menit yang lalu ada panggilan masuk ke ponsel Naura. Orang yang menelpon itu memberi kabar tentang kecelakaan yang dialami Indra dan Niken, juga memberitahukan rumah sakit tempat sepasang suami istri itu berada. Nomor Naura memang nomor telepon terakhir yang dihubungi Niken. Warga menemukannya saat mereka sedang mencari kartu identitas Niken di dalam tas wanita itu. "Naura gak mau kehilangan mama ya, Aira juga. Shh, kita berdoa agar mereka selamat ya. Sekarang ayah mau ke sana. Apa kalian mau ikut?" Kedua putri Farhan itu mengangguk. Setelah itu Farhan memberitahukan pegawainya bahwa ia harus pergi untuk melihat keadaan Niken yang baru saja mengalami kecelakaan. Seluruh pegawai Farhan ikut mendoakan agar mantan istri bosnya itu tidak mengalami luka yang parah. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Naura dan Aira tak hentinya mengeluarkan air mata. Farhan sesekali melihat ke arah putri-putrinya yang duduk di jok belakang.
Mereka sampai di rumah sakit. Setelah memarkirkan mobil, Farhan, Naura, dan Aira langsung mencari tahu tentang keberadaan Niken, Indra, dan Dira. Pihak rumah sakit mengatakan jika mereka masih mendapat penanganan di ruang IGD. Farhan dan kedua putrinya berjalan ke ruang IGD yang tidak jauh dari pintu masuk. Ternyata di sana sudah ada keluarga Indra yang sedang harap-harap cemas menunggu kabar dari dokter tentang keadaan pria itu. Farhan ikut bergabung bersama mereka. Pria itu menyalami keluarga Indra. Setelah menunggu dokter keluar dari ruangan itu, ia memberitahukan jika Indra ingin bertemu mereka. Dokter memberikan izin keluarga Indra masuk, tetapi harus bergantian. Tidak lama, salah satu keluarga Indra yaitu ibunya keluar. Kemudian mendekati Naura. "Nah, papa kamu ingin bicara," ucap ibu Indra dengan suara parau. Matanya juga sembab, tanda ia habis menangis. "Sama Naura mah, anak-anak Niken memang memanggil ibu Indra dengan panggilan Omah." Ibu Indra mengangguk. Naura melihat ke arah Farhan meminta persetujuan sang ayah. Farhan pun mengangguk. Dengan langkah pelan, bocah itu masuk ke ruang IGD. Indra mengembuskan napas terakhirnya tak lama setelah Naura keluar. Sementara Niken dan Dira masih belum juga sadar. Semua keluarga Indra diliputi kesedihan. Begitu juga dengan teman-teman Indra yang juga diundang ke acara pernikahan itu. Kebetulan mereka berada tak jauh di belakang mobil Indra. Mereka mencari informasi saat mendengar telah terjadi kecelakaan. Farhan juga ikut merasa sedih. Apalagi kedua putrinya juga tengah menangis terisak dalam dekapannya. Jenazah Indra sudah dibawa ke rumah orang tuanya. Sudah dimandikan juga disolatkan. Tadinya keluarga akan menunggu Niken sadar untuk memakamkan Indra. Tetapi pemuka agama setempat mengingatkan jika lebih baik pemakaman disegerakan. Farhan, Naura, Aira, juga keluarga Niken ikut berbela-sungkawa. Mereka ikut datang ke rumah orang tua Indra. Sementara Niken dan Dira ditunggui oleh sepupu Niken. Setelah dipikirkan dengan matang, akhirnya diputuskan Indra akan segera dimakamkan. Keluarga Niken pun ikut menyetujui.